Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi dan dibagikan di jam pulang sekolah. Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya, kan telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya, ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah. Jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terpantau naik. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di Pasar Senen, Jakarta diantaranya daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, dan cabai merah. Untuk harga telur di Pasar Senen yang semula Rp27.000 per kilogram menjadi Rp31.000. Sementara harga cabai dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp140.000. Pemirsa, untuk mengetahui komoditi apa saja yang mengalami kenaikan di Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa dengan juru kamera Muhammad Khairuddin. Selamat siang Kea, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Pasar Senen Jaya Blok 3 Jakarta Pusat memang terpantau cukup ramai dari pengunjung. Namun beberapa pengunjung dan juga pedagang mengeluhkan hal yang sama, yakni harga sembako naik pada saat di hari ketiga bulan suci Ramadan ini. Dan memang di samping kiri saya, di belakang saya tepatnya sudah masih banyak pedagang daging sapi yang masih berdagang karena memang sejak siang para pedagang ini banyak sekali dikunjungi oleh warga karena memang daging sapi dan juga iga tetap menjadi makanan sajian favorit pada saat bulan suci Ramadan ini. Diketahui dari para pedagang, harga untuk daging sapi saat ini dipatok dengan harga Rp140.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogram. Lalu untuk harga iga sendiri masih tetap, yakni Rp100.000 per kilogram. Untuk daging ayam ini juga mengalami kenaikan, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk daging ayam harganya 1 kilo Rp43.000 yang sebelumnya hanya Rp37.000 atau Rp38.000. Yang kami ketahui juga dari para pedagang, beberapa harga sembako lainnya seperti harga telur di Pasar Senen ini untuk hari ini harganya Rp31.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp27.000. Dan selanjutnya harga cabai juga menjadi salah satu harga yang naik karena harga sebelumnya hanya Rp115.000 per kilogram. Hari ini cabai rawit merah
merah menjadi Rp140.000 per kilogram. Yang memang beberapa masyarakat juga sempat mengeluhkan kepada saya terkait adanya lonjakan harga di bulan suci Ramadan ini. Dan ternyata lonjakan harga ini juga mempengaruhi omset dari para pedagang yang berada di Pasar Senen Jaya ini. Dan kami juga berharap tentunya warga dan juga pedagang tentunya berharap agar adanya peran dari pemerintah untuk kembali menstabilkan harga sembako di pasaran guna membuat daya jual beli di pasar kembali stabil sehingga perekonomian kembali berputar lebih baik. Kembali ke studio Yasmin. Baik, terima kasih rekan Keada Rosa melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sedikitnya stok membuat komoditas cabai dan juga tomat mengalami kenaikan harga. Naiknya harga cabai bisa mencapai 100% dari harga biasanya. Harga bahan pangan pokok komoditas cabai dan tomat mengalami kenaikan pada pekan pertama Ramadan. Kenaikan ini disebabkan pasokan yang menipis. Di Pasar Petisah Medan, Sumatera Utara, harga yang naik diantaranya adalah cabai caplak, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Kenaikannya pun bisa mencapai 100%. Cabai merah memang naik, tapi nggak begitu naik kali. Tadi cuma sekilo dia 38. Dari semalam pun seminggu ini lah naik cabai merah. Kalau cabai caplak lebih naik lagi, dari 50 ke 70. Tomat lebih parah. Tomat dari biasanya 12, 18, 20. Lonjakan harga bahan pokok tentunya berdampak pada daya beli masyarakat di Kota Medan. Omset para pedagang pun otomatis mengalami penurunan hingga 20%. Kenaikan harga bahan pokok ini diduga disebabkan pasokan yang menipis. Selain itu, cuaca buruk yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat kesulitan dalam pengiriman. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, sidak 2 pasar di Jakarta untuk memantau harga serta ketersediaan stok bahan pokok. Sidak dilakukan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan juga Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Bersama dengan tim Satgas Pagan, Ahmad Rizal menghampiri satu persatu pedagang untuk memantau harga bahan pokok. Berdasarkan hasil sidak, beberapa harga bahan pokok seperti daging sapi, beras, dan bawang-bawangan terpantau stabil. Sedangkan cabai terpantau mengalami kenaikan. Selain memantau, Ahmad Rizal meminta para pedagang agar tidak memanfaatkan momen Ramadan sebagai kesempatan untuk menaikkan harga. Alhamdulillah dari 2 pasar saya lihat stok cukup banyak, kemudian juga harga-harga cukup stabil. Memang ada beberapa yang menjadi koreksi kami adalah yang pertama adalah cabai. Cabai ini agak naik karena musim penghujan yang biasanya hanya Rp50.000 per kilo ini naik menjadi 60. Ini wajar karena di 1 minggu terakhir ini hujan terus, sehingga harga agak naik. Para distributor cabai kesulitan menghadapi. Alhamdulillah daging tadi masih dalam range harga yang terkendali, yaitu sekitar Rp140.000 per kilo. Rp140.000, ada yang 145, yang naik sedikit lah tadi. Namun ini akan kami kontrol dalam waktu dekat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Pertemuan perdana ini digunakan Prabowo untuk menyampaikan harapan dari Indonesia bahwa Board of Peace dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian. Ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan, ya, obstacles. Tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi
rakyat Palestina, ya kita tentunya komit ya. Tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Presiden Prabowo Subianto telah berjabat erat dengan Presiden Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Jabat erat kedua pemimpin negara ini menandakan resminya kesepakatan Agreement of Reciprocal Trade atau ART untuk perdagangan yang strategis. Poin utamanya sebanyak 1.815 produk Indonesia bebas bea masuk alias tarif 0% ke pasar Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat telah resmi mencapai kesepakatan dagang atau Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Melalui perjanjian ini, sejumlah produk ekspor Indonesia diberikan tarif 0% untuk masuk ke pasar Amerika. Dalam kesepakatan, Indonesia mendapat tarif 0% untuk mencakup 1.819 pos tarif untuk produk-produk Indonesia di sektor pertanian maupun industri. Di antaranya minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang dilakukan penghapusan tarif bea masuk menjadi 0%. Sementara khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika Serikat juga memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Di sisi lain, Indonesia memberikan fasilitas untuk produk Amerika Serikat dengan tarif 0% untuk produk pertanian Amerika yang diimpor seperti gandum dan kedelai. Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, lancar ya. Kita lihat kemajuan yang sudah dicapai. Presiden menegaskan keputusan kesepakatan perdagangan ini akan memberikan dampak positif bagi 4 juta pekerja di sektor tekstil dan berpotensi menguntungkan 20 juta orang masyarakat Indonesia yang terlibat dalam sektor-sektor tersebut. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan IDX Channel. Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat Ambasador Jamieson Greer. Pemerintah Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang resiprokal dengan pemerintah Amerika Serikat. Penandatanganan perjanjian berlangsung di Washington DC. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat Ambasador Jamieson Greer. Yang diteken keduanya merupakan dokumen Agreement on Reciprocal Trade alias kontrak perdagangan timbal balik. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump juga tak tampak dalam siaran langsung penandatanganannya. Namun dalam konferensi pers seusai penandatanganan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa Prabowo dan Trump sudah menandatangani dokumen ART bertajuk Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance. Tadi pagi Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama selama 30 menit. Dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelumnya, sejumlah poin substansi dari dokumen negosiasi tersebut telah disepakati dan dibahas dalam proses harmonisasi bahasa hukum. Di dalam kerangka kesepakatan itu, Indonesia telah berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Amerika juga berkomitmen memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao.
Pengecualian tarif diberlakukan bagi produk-produk ekspor asal Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat. Pemirsa, sebagai tindak lanjut kerjasama investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, Indonesia berencana mengimpor minyak mentah dan gas dengan nilai mencapai 15 miliar US dollar per tahun. Rencana impor ini dianggap sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor minyak mentah dan gas dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai 15 miliar US dollar per tahun atau setara 253,23 triliun rupiah. Rencana impor tersebut sebagai tindak lanjut kerjasama investasi dan perdagangan pasca penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Perkasa, Roslani, mengungkapkan langkah ini dianggap sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas global. Peningkatan impor energi dari Amerika juga diharapkan memperdalam hubungan dagang bilateral kedua negara. Ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di dalam hal ini di bidang investasi, dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, rencana impor energi ini berpotensi menjadi salah satu komponen terbesar dalam penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat ke depan. Tim Liputan IDR Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pejabat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujo Waskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujo Waskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS. Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit.
Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan pondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik. Dan kami siap, Pak, melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah. Pemirsa, pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat tidak bisa berobat. Hal ini juga dirasakan warga Pelalawan Riau yang memiliki perekonomian bawah. Puluhan ribu warga Pelalawan yang tidak mampu kesulitan berobat ke rumah sakit. Hal ini dimulai sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa BPJS PBI atau pemegang Kartu Indonesia Sehat dinonaktifkan per tanggal 1 Februari 2026. Dede Tohid Solihin, warga Gang Cempeda, Kecamatan Pangkalan Kerinci Riau, menjadi salah satu warga yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintahan ini. Dede terkejut usai anak bungsunya berobat justru ditagih biaya sebesar Rp90.000. Dede yang merupakan penjual sayur keliling ini kebingungan hingga akhirnya mencari pinjaman ke tetangga. Namun menurut Kepala Dinas Sosial setempat, pemuktahiran data sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi mereka-mereka yang dinonaktifkan, kita meminta surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh aparat desa. Kemudian seperti saya katakan tadi, KK-nya, KTP-nya, kontak personnya, dan surat menyatakan bahwa masyarakat tersebut membutuhkan perawatan kesehatan. Baik itu surat keterangan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan pertama, baik itu surat rujukan yang sudah sebelumnya sudah berobat dan ada rujukannya. Kemudian surat kontrol yang mungkin dia sudah beberapa kali dan dia sangat membutuhkan perawatan tadi, makanya dia memegang surat kontrol, dan ini akan kita dahulukan. Warga Pelalawan yang memiliki kartu BPJS PBI jumlahnya mencapai 171.030 orang. Sedangkan kartu yang dinonaktifkan sebanyak 27.943 orang. Sisanya 150.000 lebih masih aktif. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan.